Dua pemain andalan timnas mendadak cedera jelang laga lanjutan putaran ketiga. Nama Cyrus Margono kini kembali ramai diperbincangkan jelang laga Piala ASEAN Cup 2024. Duel Elkan Bagot dan Arhan Pratama menjadi senjata rahasia jelang laga timnas melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Kelvin Verdaan debut sebagai starter bersama Nijmegen jelang kembali bergabung bersama timnas. Jordi Amat mendadak pamer tackle Lionel Messi jelang laga melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Kevin Dix terancam gagal debut bersama timnas di tahun ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arhan Pratama diketahui sempat mengakui kerinduannya untuk bermain bersama Elkan Bagot di timnas Indonesia. Kerinduan Arhan untuk bermain dengan Elkan Bagot salah satunya adalah karena Elkan Bagot bisa memanfaatkan peluang melalui lemparan jarak jauh darinya. Hal tersebut karena Elkan Bagot memiliki postur tubuh yang menjulang, yang dimana Elkan Bagot selalu menciptakan peluang lemparan dari Arhan menjadi gol. Salah satu contoh adalah ketika saat Elkan Bagot juga berkontribusi untuk terciptanya gol timnas Indonesia yang dicetak oleh Sandy Walsh pada Piala Asia 2023 yang lalu. Skema tersebut tercipta dari sebuah lemparan jauh Arhan Pratama yang dapat dimanfaatkan oleh Elkan dan juga Sandy Walsh. Kebetulan saat itu tim Merah Putih juga melawan timnas Jepang yang begitu mendominasi permainan. Biasanya kalau ada Elkan, ya Elkan yang menyambar bola. Kalau tidak ada, ya Jay Ises atau Rizky Ridho, kata Arhan Pratama saat itu pada Rabu 19 Juni 2024 ini. Lalu kemudian jelang laga berat tim Merah Putih ini, duet Elkan Bagot dan juga Arhan Pratama tengah ramai diperbincangkan hingga disebut-sebut menjadi senjata rahasia tim Merah Putih. Hal tersebut terulas dalam sebuah cuplikan video lemparan jarak jauh Arhan Pratama yang berhasil menjadi sepakan gol oleh Tom Hye di laga melawan timnas Cina. Cuplikan tersebut terunggah dalam sebuah akun Instagram Garuda Legend. Lemparan jarak jauh Arhan Pratama semoga bisa menjadi senjata rahasia saat menjamu Jepang dan Arab Saudi, tulis akun tersebut. Ya, menariknya lagi, lemparan tersebut nantinya kalau ada sosok Elkan Bagot yang diberikan kesempatan untuk bermain. Alhasil lemparan Arhan ini nantinya bisa menjadi peluang yang lebih besar untuk bisa dimanfaatkan oleh Elkan Bagot dan bisa berpeluang menjadi gol. Ya, semoga saja sosok Elkan Bagot dan juga Arhan ini bisa diberikan kesempatan nantinya untuk bermain. Apalagi sosok Arhan sempat mengatakan bahwa dirinya rindu bisa bermain dengan Elkan Bagot lagi. Ya, dalam hal ini tentu menarik kita nantikan. Nama Cyrus Margono kini kembali mulai santer diperbincangkan di media sosial tanah air. Hal itu terjadi dikarenakan saat ini skuad tim Merah Putih akan menghadapi jadwal yang cukup padat. Jadwal tersebut mencakup seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga menjelang laga Piala ASEAN Cup 2024 mendatang. Dalam hal ini, nama Cyrus Margono kini mulai didorong oleh beberapa warganet tanah air untuk bisa diberikan kesempatan. Walaupun kesempatan tersebut nantinya bisa dicoba di laga seperti Piala ASEAN Cup 2024 ini. Hitung-hitung di jadwal yang padat ini, siapa tahu tenaga Cyrus Margono bisa membantu Coach Sintayong untuk memenuhi skuad asuhannya. Apalagi Cyrus Margono saat ini sudah kembali sah menjadi warga negara Indonesia sejak awal tahun 2024 ini. Dimana saat itu Cyrus Margono juga sempat menyampaikan keinginannya untuk bisa menjadi bagian dari skuad tim Merah Putih. Namun Coach Sintayong mulai sejak itu tidak sekalipun mencoba kemampuan sang pemain di bawah mister gawang. Mengenai hal itu, Coach Sintayong pun sempat buka suara terkait pihaknya yang belum memanggil Cyrus Margono meski sudah berstatus sebagai WNI. Di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa sampai saat itu ia belum pernah melihat penampilan Cyrus Margono. Oleh karena itu, Coach Sintayong mengaku tidak bisa berbicara apa-apa soal sang pemain. Untuk Cyrus Margono, jujur saya belum pernah melihat secara langsung, jadi tidak bisa berbicara apa-apa, ujar Coach Sintayong kepada awak media pada 1 April 2024 yang lalu. Untuk itu, Coach Sintayong dengan tegas mengatakan bahwa tidak semua pemain bisa membela tim nasional. Menurutnya, tidak semua pemain berkewarganegaraan Indonesia bisa masuk ke skuad timnas Indonesia. Tentunya ia memanggil pemain ke timnas Indonesia karena melihat kualitas sang pemain. Namun ia belum pernah melihat Cyrus Margono sehingga ia belum bisa berbicara banyak soal itu.
Baik timnas Indonesia yaitu Jordi Amat kini memamerkan potret manekel Lionel Messi menjelang laga melawan timnas Jepang dan Arab Saudi, di mana gambar yang diunggah di Instagram itu terlihat Jordi Amat dengan jersey Espanyol sedang menghadapi Lionel Messi dengan Barcelona. Pada captionnya, Jordi Amat menjelaskan bahwa pertandingan itu terjadi pada pertandingan Espanyol versus Barcelona pada 2010 yang lalu. Dalam postingan itu tidak sedikit yang turut langsung memberikan respon atas aksi Jordi Amat di masa mudanya. Respon itu banyak yang memuji masa keemasan Jordi Amat yang bermain di Liga Top Eropa. Ada juga yang langsung menyinggung sosok Sandy yang disebut kepanasan, dan ada pula yang berkelakar soal nasib Lionel Messi jika terkena tackle Jordi Amat saat itu. Kelas Cup Jordi, tulis seorang penggemarnya dalam kolom komentar unggahan Jordi Amat. Foto yang membuat Bang Es Krim semakin tantrum, tulis lainnya. Saat itu hampir menamatkan karir sang god, canda lainnya lagi. Ya, Jordi Amat cukup lama berkarir di Liga Spanyol bersama Espanyol, Real Betis hingga Rayo Vallecano. Hal itu sehingga membuat Jordi Amat cukup familiar dengan Lionel Messi. Selain Liga Spanyol, Jordi Amat juga pernah tampil di Premier League bersama Swansea City. Ya, terlepas dari itu, timnas Indonesia saat ini akan kembali mengarungi laga lanjutan putaran ketiga. Dalam hal ini belum diketahui apakah Jordi Amat akan kembali mendapatkan panggilan atau tidak oleh coach Sintayong. Nama Kevin Dix memang terus santer diperbincangkan saat ini, apalagi sang pemain saat ini tengah berjuang untuk bisa segera menjadi WNI dan nantinya bisa segera membela timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi di tahun ini. Namun di tengah perjuangan tersebut kini beredar kabar bahwa nasib sang pemain untuk bisa debut bersama timnas Indonesia di tahun ini terancam gagal. Hal itu dikarenakan proses panjang dirinya untuk bisa menjadi WNI masih menemui beberapa rintangan, di mana anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa Kevin Dix kemungkinan besar tidak akan bisa debut bersama timnas Indonesia di tahun ini, di mana debut Kevin Dix terancam tidak akan terjadi saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di GBK pertengahan bulan November ini, di mana proses Kevin Dix hingga saat ini masih tertunda karena kondisi kepemerintahan yang baru terbentuk. Dalam keterangannya, Arya menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena perubahan dalam pemerintahan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, potensi absennya Kevin Dix ini dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi cukup disayangkan, mengingat kehadiran sang pemain tentunya akan dapat memberikan tambahan kekuatan di lini belakang tim merah putih. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Kevin Dix dinilai memiliki kemampuan untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda dengan menghadapi lawan-lawan kuatnya di level internasional. Posisi Kelvin Verdon kini disebut mulai terusik, di mana ia tidak lagi menjadi pilihan utama di Nijmegen setelah jeda internasional pada bulan Oktober kemarin, di mana pelatih Nijmegen kini disebut lebih suka memasang Thomas Wejan sebagai bek sayap kiri timnya. Kondisi ini telah terjadi dalam 2 pertandingan terakhir di Liga Belanda. Thomas bermain dengan baik, dia pemain yang bagus, tapi kami di sini bukan hanya untuk saling memuji setinggi langit, ujar Kelvin Verdon dilansir dari Forza Net. Ya, sebelumnya dalam 8 pertandingan Nijmegen, Kelvin Verdon selalu tampil sejak menit awal, bahkan ia juga tidak tergantikan dan bermain selama 90 menit. Begitu ia pulang dari membela timnas Indonesia, ia tersingkir ke bangku cadangan Nijmegen, di mana Kelvin Verdon hanya bermain selama 17 menit saat baru masuk ke babak kedua ketika Nijmegen membantu SC Heerenveen. Kelvin Verdon kemudian kembali tidak menjadi starter pada pekan ke-10 saat kalah 0-1 dari Almere City, di mana ia bermain setelah jeda turun minum. Dua pemain timnas Indonesia yaitu Hernando Ari dan Malik Rizaldi kini tengah mengalami cedera jelang laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Hernando Ari dan Malik Rizaldi mengalami cedera saat memperkuat Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar pada laga lanjutan Liga 1 pada Rabu kemarin. Dua pemain Persebaya Malik Rizaldi dan Hernando Ari mengalami cedera dalam pertandingan melawan PSM Makassar pada 23 Oktober yang lalu. Malik cedera pada kaki kiri, Hernando pada bahu kiri, tulis Persebaya di Instagramnya. Ya, saat ini tim medis Persebaya sedang melakukan observasi untuk menentukan kapan kedua pemain tersebut bisa kembali berlatih. Namun pihak klub menegaskan bahwa Hernando dan Malik Rizaldi akan absen saat nanti melawan PSIS Semarang. Mereka dipastikan absen dalam matchday ke-10 melawan PSIS Semarang, tulis Persebaya menambahkan. Ya, dalam hal ini kedua pemain tersebut diharapkan bisa segera pulih agar bisa memperkuat timnas Indonesia saat nanti melawan timnas Jepang dan Arab Saudi di GBK. Ya, tentunya situasi ini membuat coach Sintayong harap-harap cemas. Namun coach Sintayong tentu punya beberapa alternatif yang sudah disiapkan ketika menghadapi situasi yang seperti ini.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.